Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana shalla 'alaika Allahu barikal ladzi bika ya musyaffa' khassana wa habana ma'alikal athhar ma'adini sirrikal asma' fahum sufurun najati himana. Amma ba'd. Para hadirin, para hadirat, para pemuda, para pemudi, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Ingat bahwasanya yang mengumpulkan kita di grup ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan kita saling berkenalan seperti ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang perlu kita sadari adalah kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba-hambanya yang baik. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan hamba-hamba yang baik, kita harus sadar bahwasanya Allah cinta kepada kita. Allah ingin menjadikan kita orang-orang yang baik. Maka di sini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih memilih kita di antara hamba-hambanya. Alangkah banyaknya orang seumuran kita. Alangkah banyaknya pemuda-pemudi di luar sana. Mereka dilalaikan dengan dunia. Akan tapi ingat, bukan tugas kita untuk merendahkan orang lain. Ketika kita melihat orang yang bersalah, ketika kita melihat orang yang belum hijrah, belum bertaubat, bukan tugas kita untuk merendahkan dia. Tugas kita hanya mendoakan dia dan mengingatkan dia untuk selalu menjadi orang yang lebih baik lagi. Bahkan ketika kita mengajak dia dalam kebaikan, kita dapat pahala kok, walaupun dia tidak mendengarkan perkataan kita. Ketika kita ajak satu kali, dia tidak mendengarkan, kita dapat pahala. 2 kali, dia tambah marah, pahala kita semakin gede. Dan ini namanya dakwah. Jangan sampai kita memandang dia dengan pandangan merendahkan. Jadi ada 2 model orang. Ada model orang pertama, dia bersalah dan dia tidak mau diingatkan. Ini orang sombong. Nah, seperti ini hal yang salah. Kemudian ada 2 model yang kedua, yaitu orang yang baik, yang mengingatkan, akan tapi cara mengingatkannya dengan cara merendahkan atau memandangnya dengan pandangan kerendahan. Ini juga orang yang salah. Dua-duanya adalah 2 orang yang salah. Akan tapi bagaimana jika kita menjadi hamba yang diingatkan, kita hendaknya menerima. Dan jika kita menjadi hamba yang mengingatkan, hendaknya kita tidak memandangnya dengan pandangan merendahkan. Jika kita rindu seseorang untuk menjadi orang yang baik, bukan tugas kita untuk merendahkan. Hal pertama yang harus kita lakukan, tidak memandangnya dengan pandangan merendahkan. Dan itu akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW, beliau selesai dari peperangan. Dan kebiasaan Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika selesai dari peperangan, beliau mencari sahabat-sahabatnya yang gugur dengan syahid. Nabi Muhammad balik mukanya, melihat mukanya satu persatu. Ketika itu Rasulullah melihat ada satu orang yang Rasulullah sering ketemu dengan dia, akan tapi Rasulullah lupa siapa dia. Kemudian Rasulullah bertanya ke salah satu sahabatnya, "Wahai sahabatku,
Wahai para sahabatku, coba ingat-ingat muka orang ini. Siapa nama sahabatku yang satu ini? Kok aku sering lihat dia akan tapi aku lupa dengan namanya. Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, dia bukan sahabatmu ya Rasulullah. Dia adalah orang, jika engkau jalan di jalan itu, dia selalu mencacimu, dia selalu meludahimu ya Rasulullah. Lihat akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ingat mukanya, akan tapi Rasulullah tidak ingat kesalahannya. Nah, ini akhlak baginda Nabi, akhlak mulia. Rasulullah tahu dia adalah orang yang sering dijumpai oleh Nabi Muhammad SAW, akan tapi Rasulullah tidak pernah ingat kesalahannya. Alangkah indahnya. Pernah juga suatu ketika Nabi Muhammad SAW beliau berhijrah ke kampung Taif. Lihat, dakwah Nabi Muhammad gak mudah, gak seperti dakwah orang-orang zaman sekarang. Ketika dakwah orang sekarang, datang ustadz, jamaahnya banyak, kemudian dihormati, diberi makan, Masya Allah. Nah, kan tapi dakwah Nabi Muhammad, lihat, tidak ada sambutan dengan makanan, tidak ada sambutan dengan kebaikan. Ketika Nabi Muhammad datang ke kampung Taif, sudah disiapkan anak-anak kecil untuk melempari muka Nabi Muhammad dengan batu. Ketika Nabi Muhammad masuk, langsung disambut dengan batu, disambut dengan cacian, disambut dengan olokan, dibilang Nabi Muhammad gila. Sampai ketika itu ada malaikat penjaga gunung datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, jika engkau mau, aku angkat gunung ini dan aku jatuhkan di kepala-kepala mereka ya Rasulullah. Tapi bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW? Tidak, wahai malaikat, aku masih rindu, aku masih berharap anak cucu mereka kelak menjadi penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pengikutku. Lihat, bahkan Nabi Muhammad mendoakan, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaumku karena mungkin mereka tidak tahu. Lihat, baginda Nabi Muhammad tidak pernah membalas cacian seperti apapun. Dan mungkin kita yang hijrah di sini, ada orang mencaci, sok baik loh. Nah, mungkin ada yang merendahkan, ente itu kayak sok soleh banget jadi orang. Nah, itu adalah cacian, akan tapi bukan tugas kita untuk mencaci kembali. Kita harus ingat akhlak baginda Nabi Muhammad. Jika kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya, yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, kita ikuti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita semuanya adalah pemuda. Kita semuanya adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat akhlak baginda Nabi. Ikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menjadi orang yang mengikuti sunnah, tak perlu kita merendahkan orang yang belum mengikuti sunnah. Dan kita jangan pernah, kok kalau kalian melihat satu ustadz kok dia merendahkan orang lain, berarti manhajnya kurang baik. Jika kalian menjadi orang mengikut sunnah, jangan pernah merendahkan yang belum mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Allah selalu jadi orang yang baik.
Dan ingat, akhlak baginda Nabi adalah nomor satu. Pernah kita melihat salah satu nasihat dari seorang petinju beliau, kan tapi muslim. Dengan keislamannya dia menjadi orang yang membanggakan Islam di arena pertinjuan. Masya Allah. Habib Nurmagomedov, beliau pernah berkata seperti ini: orang kafir itu tidak percaya dengan Al-Quran. Orang kafir itu tidak pernah percaya dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Akan tapi bagaimana cara berdakwah di tengah-tengah mereka? Kita tunjukkan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika itu mereka akan sadar bahwasanya Islam bukanlah agama terorisme, Islam bukanlah agama pembantai, bukan agama yang suka berperang, akan tapi Islam adalah agama rahmah. Seperti itu. Dan ingat, akhlak harus diutamakan dimanapun, dengan orang tua, dengan teman-teman kita, dengan sahabat kita. Jangan sampai sosial media yang sekarang kita pegang menjadikan kita lalai untuk berbakti kepada orang tua kita. Ingat, ada salah satu syair berkata, "Lau kana al-ilmu duna khuluqin syarafun lakana asyraful khalqi la iblis." Seandainya ilmu dengan tanpa akhlak adalah satu kemuliaan, maka sungguh makhluk yang paling mulia di muka bumi ini adalah iblis. Karena iblis lebih banyak ibadah daripada kita. Iblis 1000 tahun bahkan lebih sudah hidup sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan tidak ada tempat di muka bumi ini kecuali sudah dipakai untuk bersujud oleh para iblis. Bagaimana solehnya iblis, bagaimana ilmunya iblis, akan tapi lihat, karena kesombongan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sehingga mereka sombong dan menolak, sehingga menjadi golongan orang-orang makhluk-makhluk yang kafir. Intinya adalah jangan pernah kita merendahkan siapapun. Mungkin kita melihat banyak orang yang bersalah di samping kanan kiri kita, akan tapi bukan tugas kita untuk menilai mereka. Bahkan mungkin kita menjadi baik, kita sudah berusaha menjadi baik, di kanan kiri kita masih banyak orang yang belum baik. Bukan tugas kita untuk merendahkan mereka, akan tapi kita doakan mereka, kita ajak mereka dengan kelembutan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, Allah akan memberi hidayah kepada mereka. Jadi akhlak, tunjukkan dengan akhlak kalian. Mungkin ada orang yang banyak belum punya ilmu, akan tapi ketika akhlaknya baik, sikapnya baik, tunjukkan akhlak Nabi Muhammad SAW, orang akan terpesona dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sebab ini. Kalau kita misalkan di pondok seperti ini, ada orang pinter ranking 1 terus, tapi kalau ngomong pakai bahasa Jawa terus, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia. Kemudian ada orang yang nggak terlalu pinter, akan tapi dia setiap ngomong, kalau main bola, kalau ngobrol sama temannya, di depan tamu, di depan gurunya, selalu ngomong pakai bahasa Arab. Lihat, ketika ada orang datang baru, ada tamu datang dari luar, datang ke pondok, mana coba di antara dua model orang ini yang dikiranya lebih pintar? Pasti orang yang ngomong bahasa Arab dong, kan seperti itu. Karena dia nunjukkan seakan-akan dia pintar gitu kan dengan bahasa Arabnya, seperti itu. Kan tapi orang yang pertama tadi, dia pinter, ranking 1 terus, akan tapi ngomongnya pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda. Ketika ada tamu datang ke pondok, lihatnya, oh ini santri ya biasa-biasa aja lah. Cuman ketika ngelihat santri ngomong pakai bahasa Arab, ngomong dengan fasih ketika datang tamu, menyambut tamu di depan gurunya, ngomong dengan bahasa Arab, ketika ini, oh ini santri pintar gitu. Artinya apa? Orang tuh menilai zahir kita. Semua orang menilai zahir kita. Dan mungkin dengan zahir kita yang baik,
orang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Orang nggak pernah ngecek otak kita seperti apa. Manusia tidak pernah ngecek ijazah kita mana. Ketika kita berceramah, ijazah S1-nya mana, ijazah SMA-nya mana. Saya belum punya ijazah SMA, tapi saya sudah S5. Nah, orang nggak pernah bertanya, kamu sekolah di mana? Ini, masya Allah ini. Pasti yang dilihat adalah akhlak kita. Siapa gurunya? Siapa yang ngajarin orang seperti ini? Nah, yang dilihat di situ. Ayo kita semuanya intinya adalah jaga akhlak kita. Jangan pernah merendahkan. Mungkin kita menjadi orang yang hijrah, di sana banyak orang yang menghina kita. Nah, kita menerima, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita menjadi orang yang hijrah, kita melihat orang yang belum hijrah. Bukan tugas kita untuk merendahkan mereka, akan tapi tugas kita untuk mengajak mereka memperbaiki diri dan mendoakan mereka. Itu intinya. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang mencintai Nabi Muhammad dan selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dimanapun kita berada, sampai kita nanti bertemu dengan sang guru cinta yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf dan doa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.